di Washington DC ya. Ada tim kita dari VOA Indonesia akan melaporkan. Nih, kita ke Bang David dulu nih. Ayo Bang David, selamat pagi. Oke, selamat pagi rekan Desi. Kita langsung aja ke Mbak Eva Mas Reva yang ada di VOA Washington DC tentunya. Nah, yang pastinya selamat pagi Mbak Eva. Ya, selamat pagi. Di sana malam ya? Desi, ada Desi ya. Ada Desi, Desi, ada David, ada Pak Peter juga di sini Kak Eva. Wow, rame ya. Rame. Demi Kak Eva kita rame-rame di sini. Oke, yang pastinya pendengar Kardoba, mantan Presiden Donald Trump telah diperingatkan oleh hakim dalam kasus pidananya untuk tidak membuat komentar yang menghasut atau dapat menyebabkan kerusuhan sipil. Tetapi 5 jam setelah meninggalkan pengadilan di New York, dalam pidatonya di Mar-a-Lago, Trump kembali mengkritisi hakim dan keluarga hakim. Nah, Trump juga memposting pernyataan di media sosialnya bahwa orang-orang melihat apa yang terjadi dan tidak akan membiarkan sidang ini berlanjut. Bagaimana tanggapan pihak berwenang dan pengacara Trump sendiri, dan apa sebenarnya kasus yang melilit Trump? Nah, kita sudah bertemu dengan wartawan Voice of America dari Washington DC, Mbak Eva Mas Reva, langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Oke, Mbak Eva. Gimana Kak Eva? Lagi hits banget kayaknya berita di sana ya? Jadi nggak habis-habis, malah kemarin itu 1 hari penuh ya, di hari Selasa dari mulai dini hari barangkali, baik pendukungnya Trump maupun yang kontra, aparat keamanan, pengadilan, termasuk wartawan kayak kita ini, semuanya hiruk pikuk tumpah ruah di gedung pengadilan di kota New York itu, Desi dan David. Oke. Yang jadi perkaranya adalah karena ini peristiwa yang baru pernah terjadi dalam sejarah Amerika. Jadi belum pernah ada tuh mantan presiden atau presiden yang akan bertarung di pemilu berikutnya didakwa dan diminta datang ke gedung pengadilan, itu belum pernah terjadi. Baru kali ini ya. Oke, Mbak Eva, kira-kira apa sebenarnya kasus yang melilit Donald Trump? Ya, jadi sebetulnya ini kasus berawal dari mantan pengacaranya sendiri, Michael Cohen, yang dalam satu sidang, dia ini sedang diselidiki ya. Jadi Cohen ini orang dekatnya Trump yang mengatur segala macam jenis keuangan dan masalah-masalah hukum Trump selama 10 tahun terakhir. Nah, dia diselidiki dalam penyalahgunaan uang dana kampanye dan juga dana pemerintah federal. Nah, dalam salah satu sidang, Cohen bilang bahwa dia pernah diminta oleh Trump ketika masih menjadi presiden untuk membayar uang tutup mulut gitu, David. Oke. Uang supaya seorang perempuan yang punya skandal hubungan seks di luar nikah dengan Trump ketika itu, seorang tentang film porno namanya Stormy Daniels, itu tidak tidak ngomong-ngomong gitu kepada pihak luar, tidak bicara pada media, tidak bicara pada publik, karena Trump ini sedang bertarung untuk pemilu presiden di 2016 ketika itu. Nah, si Cohen tadi, si mantan pengacaranya bilang dia bayar $130,000 dengan uangnya pribadi, tapi setelah Trump menang dan jadi presiden, Gedung Putih mereimburse ya, atau membayar kembali uangnya Cohen itu $130,000. Dan ternyata bukan cuma pada satu orang saja, jadi ada beberapa perempuan yang juga dibayar oleh Cohen dengan nilai yang kurang lebih sama, antara $130,000 hingga $150,000. Nah, gara-gara ucapan Cohen inilah Stormy Daniels dipanggil pengadilan untuk memberikan keterangan, dan kemarin giliran Trump yang diminta datang ke pengadilan dan langsung diberi dakwaan gitu, David. Oke, bagaimana sebenarnya jalan sidangnya kemarin itu? Bisa diceritakan sedikit, Mbak? Nah, ini menariknya karena di sidang ini kemarin Trump itu untuk pertama kalinya nih, seorang mantan presiden Amerika itu datang, lalu dia diambil sidik jari, dia tidak diborgol, tidak di mugshot, tidak difoto gitu seperti penjahat kebanyakan kan biasanya kalau datang di Amerika atau ditangkap tuh mereka harus diborgol, dikirim polisi, difoto gitu, pakai baju oranye kayak kita di Indonesia. Kan, ya, baju orange ya. Atau kadang-kadang tiba-tiba mendadak pakai kerudung jadi perempuan. Itu di Indonesia, Mbak. Oke. Nah, dia langsung dijari, tadi diminta menunggu sebentar, ditahan, diminta keterangannya, lalu dihadirkan ke ruang sidang. Di ruang sidang hakim memberikan dia dokumen yang berisi 34 dakwaan. Jadi bukan cuma soal dia membayar uang tutup mulut tadi, tapi juga bahwa dia melanggar pemberian dana kampanye, dia memalsukan dokumen, baik dokumen di pemerintahan maupun dokumen pajak. Ini pajak ini yang gawat, dan banyak yang lainnya. Lalu dia ditanya, Anda mengaku bersalah atau tidak bersalah? Dia bilang, saya tidak mengaku bersalah.
Terus dia diberi peringatan, tadi yang David bilang di awal ya, diberi peringatan oleh hakim untuk jaga omongan, jangan bikin kerusuhan, jangan bikin pernyataan-pernyataan yang bisa memicu ketegangan dan kerusuhan sipil. Oke, katanya. Terus dia keluar dari ruang sidang dan terbang dari New York ke Mar-a-Lago di Florida. Tapi nggak sampai 5 jam, dia pidato lagi tuh di Mar-a-Lago, David. Dan pidatonya ini lagi memancing kerusuhan. Ini kita simak sedikit barangkali petikan pidato Trump di Florida tadi malam, David ya. Oke, silakan Mbak. Oke, silakan Mbak. Kak Eva, nggak kedengeran? Oh, nggak kedengeran ya? Enggak. Iya. Oh, oke. Nggak terdengaran? Ya. Nggak kedengeran? Oke. Enggak. Jadi Oke. begini, Intinya aja, Kak. Intinya aja Kak, intinya aja. Ya, kurang lebih Trump tuh ngamuk-ngamuk marah-marah. Dan akhirnya tadi pagi pengacaranya dipanggil lagi oleh pihak berwenang dan diminta untuk memperingatkan kliennya begitu, dan si kuasa hukumnya mengatakan bahwa nggak apa-apa tuh klien saya bicara terbuka, kan memang dari dulu dia terkenal bicara terbuka. Ini ada kliennya, coba ya. President Trump heard, Judge, did not have anything to try to incite violence. Clearly, yesterday was an insane scene outside, but there was no violence. He didn't call for violence. He didn't call for anything. He's stating a fact that was written in the Daily Mail, the largest online publication in the world, where they uncovered the fact that some of the judge's family members worked for Vice President Harris. I mean, that's a relevant fact here. It's not a... Ya, jadi ini kuasa hukumnya namanya Joe Tacopina bilang tidak benar kalau bilang Trump itu mencoba memanas-manasi situasi dengan mengeluarkan pernyataan yang membakar warga Amerika begitu. Menurut dia yang disampaikan Presiden Trump itu fakta bahwa memang ada anggota keluarga hakim yang bekerja di kantor wakil presiden. Fakta bahwa dia dikejar begitu untuk sebuah isu yang luar biasa kecil, karena uang $130,000 dibanding kekayaan Trump tuh nggak ada artinya, kurang lebih gitu ya kata pengacaranya. Dan juga keterlibatan dengan sosok seperti Stormy Daniels itu juga tak terhindarkan karena banyak perempuan di sekeliling Trump. Jadi yang namanya pengacara tentu dia akan membela kliennya. Jadi dia kurang lebih bilang bahwa ya, ini salah gitulah, David. Nah, bagaimana tanggapan aparat yang berwenang di sana, Mbak? Ya, jadi hakim sudah memperingatkan dia bahwa kalau sampai dia mengeluarkan pernyataan yang seperti tadi ya, memicu kerusuhan atau membuat orang jadi resah, apalagi Trump ini jagonya tuh nggak cuma bicara di media, karena dia tahu persis dia orang TV banget gitu ya, David. Dia juga bicara tuh di media sosial, bukan di Twitter, tapi di Truth Social. Jadi dia punya perusahaan media sosial. Iya. Persaingan dia itulah gitu ya. Nah, di sinilah dia merajalela gitu, David. Karena dia yang buat, Mbak. Itu buat. Dan fansnya itu militan betul. Anda kebayang nggak, Desi dan David ya, dalam waktu kurang dari 1 minggu, tim kampanye Trump itu berhasil mengumpulkan hampir $10 juta dari berbagai macam dukungan dan fans dia yang militan betul, David ya. Jadi dengan Trump masuk ke pengadilan itu bukannya mereka jadi mundur atau malu gitu ya, misalnya calon presidenku malah makin bergejolak gitu ya, Mbak. Malah makin bergejolak, makin membara gitu, David, dan dia sumbangannya makin gede. Sekarang ada lebih dari hampir $10 juta dia dapat dalam kurang dari 1 minggu. Oh, jadi sekarang sebenarnya masyarakat Amerika udah terbelah dua ini, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Nah, tanggapan seperti apa sebenarnya untuk warga Amerika Serikat sendiri untuk kasus Bapak Trump terhormat ini? Jadi sebetulnya kalau ditanya warga Amerika kebanyakan, mereka tuh sebetulnya lebih peduli sama hal-hal yang dekat dengan keseharian. Misalnya harga sembako. Gitu. Jadi mereka masih sangat peduli dengan harga bensin yang masih mahal, harga susu yang masih mahal. Ini gara-gara COVID dan gejolak di pasar dunia, ada masalah dengan pasokan ya. Nah, mereka lebih peduli dengan itu. Tapi namanya Trump itu selalu membuat pernyataan-pernyataan yang mungkin bagi rakyat sifatnya jadi menghibur dalam tanda petik ya. Misalnya dia bisa menyerang pemerintah, dia bisa menyerang siapapun orang yang menghalangi jalan dia. Tapi
ya orang terpaku tuh nonton di TV, sama seperti David sama Desi barangkali ingat ketika Johnny Depp bintang film, Iya. berhadapan dengan bekas mantan Mantan istrinya. Kita kan terpaku juga nonton di TV, pengen lihat gimana sih Seperti reality show gitu ya. betul, reality show. Nah ini juga yang terjadi di Amerika. Jadi kemarin tuh TV 24 jam menayangkan mulai dari Trump meninggalkan tempat kantornya. Wartawan mengikuti nggak cuma dengan mobil, tapi sampai helikopter segala, pakai drone, pakai pesawat nirawak hanya untuk melihat gayanya Trump tuh kayak apa ya, dia sedih nggak ya, marah nggak ya dia masuk pengadilan, keluarnya gimana ya, pakai dasi apa, siapa yang menyambutnya, istrinya datang nggak ya kemarin, itu dibuat real seperti benar kata David, reality show. Ya. Istrinya Mbak. datang nggak Mbak? Aku penasaran nih, istrinya ikut nggak? Ikut menemani nggak? Ikut, jadi gosip kita. Enggak, istrinya nggak ikut. Oke, ada satu pertanyaan lagi nih Mbak. Coba Eva. Pak Peter. Ini dengan Pak Peter. Pak Peter. Ya, Mbak Eva, tuduhan terhadap Trump ini semuanya kan masalah-masalah yang terjadi. Apakah tuduhan ini masuk dalam kategori kejahatan? Dalam Pelanggaran. undang-undang di New York disebut juga masuk dalam kelas E dengan ancaman hukuman sekitar 4 tahun. Apa benar? Ya betul. Jadi sebetulnya makanya itu dia Pak Peter yang membuat Trump berani bilang bahwa ini adalah upaya witch hunt ya, atau upaya mencari-cari kesalahan dia. Karena menurut dia ini kesalahan kecil. Dan betul ini kelas E felony ya, jadi kejahatan ringan. Kejahatan ringan. Juga maksimum 4 tahun, betul. Cuma tampaknya dari sini nanti akan ditarik ke berbagai kasus lain. Karena selain kasus membayar uang tutup mulut $130,000 pada bintang film porno ini, Trump juga digelilit dengan 3 kasus besar lainnya gitu Pak Peter. Pertama misalnya kasus soal bahwa dia menyembunyikan dokumen rahasia. Iya benar itu Iya. salah satunya. Salah satunya. Ragu. Lalu dia dianggap ikut campur tangan dalam pemilu presiden di negara bagian Georgia. Dia memalas-malasi orang, kan bilang bahwa dia menang di situ, bahwa suara dia telah dicuri gitu-gitu. Nah itu dia juga lagi diselidiki soal itu. Dan yang terakhir yang paling berat adalah bahwa dia dianggap memicu kerusuhan 6 Januari di gedung Kongres 2021 ini. Iya, di gedung Kongres itu. Lain yang sedang membayangi, betul, yang sedang membayangi. Nah, yang kecil ini, yang Stormy Daniels ini kayaknya baru kasus awalnya aja gitu Pak Peter. Tapi ada 3 yang besar lain yang bakal menunggunya begitu. Menantinya gitu ya. Oke, menurut Mbak Eva sendiri, ini pertanyaan terakhir ya. Menurut Mbak Eva sendiri, kira-kira bakal dipenjara atau tidak nggak sih ini? Kita masih tunggu lebih lanjut, tapi sepertinya hampir tidak mungkin ya. Bagaimanapun juga si hakim mengatakan no one above the law, nggak ada orang yang di atas hukum, nggak ada yang bisa dijerat hukum. Dan ini sebetulnya, David, ya, kalau kita bisa bicara jujur, inilah tes atau ujian bagi demokrasi Amerika. Betul nggak sih yang disebut sebagai demokrasi ini berlaku untuk semua orang, bahwa kalau ada orang yang dianggap melanggar hukum, biar dia presiden sekalipun, dia tetap bisa ya? dijerat dengan aturan hukum. Oh, kita bisa menerima tuh kalau ada orang yang menang, ya kita menerima, kita akui dia menang. Oh, kalau ada yang kalah, ya kita aku kalah gitu. Tapi bisa nggak begitu di Amerika ini? Kayaknya ujian untuk demokrasi Amerika sih, David dan Desi. Oke. Ujian untuk demokrasi Amerika ya. Iya. Karena dan kalau pelajaran juga untuk Indonesia. benar. Dan tentunya Mbak Eva akan ditentukan oleh juri nantinya ya. Iya, betul ya, dan bukan oleh juri. Dan ini yang menarik Pak Peter, ketika kita lihat di film-film ya, juri dikawal, hakim dikawal, jaksa dikawal. Karena takutnya kenapa ini kan? Iya benar. Iya benar. Kelompoknya sangat militan ya. Oke. Terima kasih Mbak Eva atas laporannya dari Washington DC. Yang pastinya kita tunggu ya perkembangannya berikutnya seperti apa. Apakah memang benar Bapak Trump ini bakal dipenjara atau tidak? Pasti. Nanti kita bakal update lagi dari VOA Washington DC. Oke, kita tunggu kabar-kabar berikutnya dari Kak Eva ya. Oke, terima kasih Mbak Eva. Terima kasih Kak Eva. Selamat istirahat ya. Di sana udah malam berarti. Udah malam ya. Ya, terima kasih Desi. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Baik, tuh tadi obrolan kita, bincang-bincang kita sama tim dari VOA Indonesia langsung dari Washington DC sama Kak Eva Mas Reva ya. Iya. Untuk melaporkan tentang ya sesuatu hal yang cukup heboh di Amerika saat Dan ini. baru pertama kali terjadi di Amerika, yaitu adalah presiden Mantan presiden. yang dituntut
bakal dipenjara apa tidak gitu. Yang terlibat kasus hukum ya Pak Peter ya. Iya, Iya. kasus Oke, hukum. kita masih menantikan karena masih banyak lagi kasus-kasus yang menanti si Bapak yang terhormat tadi. Bapak Trump ini. Banyak kasus ternyata selain kasus yang itu ya. Kasus dengan bintang itu. Oke. ya. Terima kasih Pak Peter, Bang David untuk Iya. pagi hari ini sudah bergabung bersama Desi. Tapi jangan kemana-mana pendengar Kardopa. Nanti kita lanjut lagi. Desi akan lanjut untuk program Varia Wanita. Stay tune terus.